Dulu ada seorang sahabat Nabi yang tidak banyak bicara tentang keberanian, tapi membuktikannya dengan pengorbanan seumur hidup. Ia bukan raja, bukan panglima besar, namun rumahnya menjadi rumah pertama Rasulullah saat hijrah ke Madinah. Dan jasadnya kelak akan beristirahat di tanah yang jauh dari kampung halamannya demi Islam. Rumahnya yang dipilih oleh langit ketika Rasulullah tiba di Madinah. Seluruh penduduk berlomba-lomba ingin menjamu beliau. Setiap orang berharap Rasulullah tinggal di rumahku. Namun Nabi berkata dengan lembut, biarkan unta ini berjalan, karena ia diperintahkan oleh Allah. Unta itu pun berjalan pelan-pelan melewati banyak rumah, hingga akhirnya berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub pun terdiam, tangannya gemetar, air matanya jatuh. Bukan karena bangga, tapi karena ia merasa tidak pantas mendapatkan kehormatan sebesar itu. Melayani Nabi dengan hati yang gemetar, Abu Ayyub pun segera mempersilahkan Rasulullah tinggal di rumahnya. Ia menawarkan lantai atas, namun Nabi memilih lantai bawah agar mudah menerima tamu. Malam pertama, Abu Ayyub dan istrinya tidak bisa tidur. Mereka berada di lantai atas, sedangkan Nabi berada di bawah. Abu Ayyub pun berkata dengan suara bergetar, bagaimana mungkin kami bisa berjalan di atas kepala Rasulullah? Mereka berdiri di sudut ruangan, takut menimbulkan suara, takut air tumpah dan jatuh ke tempat Nabi tidur. Begitu adab seorang sahabat kepada Rasulullah. Cinta yang tidak pernah berkurang hari demi hari berlalu. Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub selama Masjid Nabawi dibangun. Abu Ayyub melayani beliau tanpa lelah, tanpa pamrih, tanpa ingin dikenang. Maka setelah Rasulullah wafat, banyak sahabat mulai menetap mengurangi perjalanan jauh, namun tidak dengan Abu Ayyub. Usianya semakin tua, tubuhnya semakin melemah, namun semangatnya tetap menyala di setiap ada panggilan jihad. Abu Ayyub selalu bertanya, apakah aku masih dibutuhkan? Makamnya menjadi saksi cinta. Hingga pada suatu hari, pasukan Islam berangkat menuju Konstantinopel ataupun hari ini Istanbul. Abu Ayyub ikut meski usianya sangat lanjut. Dalam perjalanan ia jatuh sakit. Saat ajalnya mendekat, Abu Ayyub pun berpesan, jika aku wafat, bawalah jenazahku sejauh yang kalian mampu ke wilayah musuh dan kuburkan aku di sana. Ia ingin jasadnya menjadi saksi bahawa Islam datang dengan pengorbanan. Ia wafat jauh dari Madinah, jauh dari rumahnya, namun dekat dengan cita-cita imannya. Hingga hari ini, makam Abu Ayyub Al-Ansari terdapat di Istanbul, diziarahi oleh jutaan orang, menjadi bukti bahawa cinta kepada Islam tidak berhenti hingga nafas terakhir. Renungan penutup, Abu Ayyub menyerahkan rumah terbaiknya untuk Rasulullah, tenaga dan hidupnya untuk Islam, makamnya di negeri yang jauh demi dakwah. Sementara kita sering menunda berbuat kebaikan karena merasa belum siap.